Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Dan untuk pembahasannya tergantung nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Energi dia dari Two of Swords reverse. Nampaknya dia sedang mengalami pergumulan secara emosi tentang pilihan yang harus dia ambil di dalam hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak bingung untuk mengambil suatu keputusan karena dia merasa seperti ada yang membebani dia karena ada rasa takut untuk mengambil suatu keputusan atau situasinya yang membuat dia takut atau cemas, sehingga secara emosional si dia ini menjauhkan diri dari kamu atau menarik diri dari kamu, menghindari kamu, seperti itu ya. Karena ketakutan itulah yang membuat dia kayak bingung untuk mengatasi masalah yang ada di antara kamu dengan dia, kayak gitu. Terus itu juga ternyata si dia ini bukan hanya takut tentang situasi atau masalah yang ada di antara kamu dengan dia, tapi juga ternyata dia ini masih memiliki suatu kemelekatan dalam hidupnya tentang kesulitan, kepahitan, atau kecemasan hidup. Ya, sehingga mau nggak mau dia hanya menutupi masalah di hubungan kalian daripada menangannya secara langsung. Yang mana di sini akhirnya membuat kamu dengan dia seperti bermusuhan, salah paham, ya, semakin tidak percaya, semakin penuh konflik, semakin kesal kamunya, seperti itu. Dan aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang serakah, materialistis, boros, terus itu dia ini punya penanganan keuangan yang buruk ya. Mungkin juga ada yang penjudi di sini, eksploratif, posesif ya. Intinya punya sifat tindakan yang negatif deh kayak gitu kalau aku lihat. Terus itu juga aku melihat kayak dia ini kayak baru mengalami, bisa jadi baru saja, atau dia ini telah mengalami suatu kemunduran secara keuangan, atau bahkan seperti ditipu seseorang ya, atau kehilangan harta benda kayak gitu akibat keserakahan, borosnya dia. Terus itu suka berinvestasi dengan sesuatu yang berlebihan, yang bahkan mungkin itu bukan investasi yang bisa menghasilkan jangka panjang kayak gitu. Dan juga ketika dia berinvestasi berlebihan, dia memaksakan diri secara berlebihan ya, sementara dia itu tidak bisa memakai investasi itu dengan baik gitu. Kayak misalkan gini, dia membeli aset rumah misalkan, sedangkan dia sudah punya rumah. Oke, rumah itu mungkin
sangat besar dan harganya juga mungkin fantastis gitu ya. Tapi karena dia tidak mengukur pendapatan dia dengan pengeluaran nanti untuk merawat rumahnya, membayar ini itunya ya, perawatan rumah atau membiayai listrik atau apa, akhirnya di sini ya rumah itu tidak ditinggali, rumah itu tidak terawat dan juga tidak bisa memutar uang gitu loh ya, seperti itu contohnya. Jadi seperti itulah ya. Jadi dia tidak melihat apa ya, perputaran uangnya itu kemana gitu loh. Jadi mau nggak mau dia akhirnya mengorbankan semuanya. Terus itu juga aku melihat di sini memang sepertinya dia ini belum mencapai suatu kepercayaan diri atau kesenangan atau konsistensi yang dia nikmati di hubungan kalian ya. Karena memang banyak sekali masalah yang mengakar di antara kalian, banyak sekali pertengkaran atau perselisihan atau konflik yang memang tidak terselesaikan, sehingga ketika selama dia menjalani hubungan dengan kamu kayak nggak ada bahagianya gitu ya, dia merasa kayak nggak bahagia gitu ya. Apalagi di sini aku melihat bahwa masalahnya itu ya tentang masalah kecemburuan, egois, manipulasi, mendominasi ya. Entah ini kamu, entah ini dia yang memang punya sifat itu. Dan aku lihat di sini memang kamu berdiri dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia. Intinya kalian tidak seumuran ya. Dan dia orang yang sebenarnya belum seimbang. Terus juga orang nggak sabaran, ceroboh, nggak bisa dipercaya, tidak stabil. Bahkan mungkin kamu pun tidak pernah didukung oleh dia. Terus itu juga orang yang tidak jujur, selalu berperilaku curang, bahkan pernah tidak setia juga sama kamu ya. Makanya di sini dia nggak berani gitu loh untuk mengambil suatu keputusan ke kamu, karena benar-benar banyak sekali masalah yang sudah dia timbulkan dan menyakiti kamu, membuat kamu terluka, membuat kamu merasa tidak nyaman seperti itu. Dan kamu mungkin benar-benar sudah kecewa banget sama dia, dan makanya di sini dia cuma bisanya menghindari kamu, lari dari kamu kayak gitu. Nah, setelah dilihatnya ya, kalian sudah berpisah seperti ini, dia ngelihat kamu, loh kok sekarang kamu justru malah banyak sekali yang mendekati, banyak sekali yang tertarik gitu loh sama kamu. Dan akhirnya dia berpikir, sebegitu berkualitasnya kah dirimu sehingga diperebutkan oleh banyak orang gitu, banyak orang yang menginginkan kamu seperti itu. Akhirnya di sini karena dia pun masih memiliki ketertarikan sama kamu, jadi dia pun ingin mencoba kembali untuk mendapatkan kamu lagi gitu. Hanya saja dia kan tahu ya bahwa dia setelah menyakiti kamu yang sebegitu sakitnya, makanya di sini pergerakan dia itu lambat banget ya. Sebenarnya memang orangnya juga memang kalau bergerak tuh emang lambat sih ya, orang itu memang lambat banget. Cuman ya salah satu yang membuat dia semakin lambat itu juga ya karena itu masalah yang telah dia buat terhadap kamu, yang telah menyakiti kamu sebegitu besarnya, gitulah intinya ya. Sehingga kalau misalkan mau mendapatkan poin plus dari kamu, ya dia nggak boleh melakukan suatu kesalahan lagi gitu loh, agar kamu agar dia tidak menambah rasa kekecewaanmu terhadap dia lagi kayak gitu. Terus itu juga dia melihat bahwa peluang orang-orang baru yang mulai mendekati kamu itu juga kan lebih besar gitu, karena mereka ya belum pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu juga belum pernah, intinya belum membuatmu kecewa gitu kan. Nah jadi di sini dia juga sadar diri gitu. Kalau aku lihat dari sisi kamu ingin melepaskan rasa kekecewaanmu, kamu ingin melepaskan kecemasanmu, kamu ingin melepaskan hubungan-hubungan yang toksik yang memang sudah tidak menguntungkan lagi ya bagi kamu. Kamu ingin pergi, kamu ingin
bahagia dengan hidupmu sendiri. Kamu nggak mau terus-terusan terikat atau terbelenggu dalam hubungan yang toksik dan hanya memberikan kesedihan saja, seperti itu ya aku lihat di sini. Jadi mungkin kamu juga memang sudah move on atau kamu juga sudah pergi dari dia, seperti itu ya. Bahkan aku melihat pun kamu sudah sempat ya berusaha untuk berkomunikasi dengan dia, meminta kejelasan, meminta kejujuran, keterbukaannya dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kalian miliki yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Jadi aku melihat sih kamu yang berani inisiatif untuk meminta kejelasan dia. Sebenarnya kita ini hubungannya seperti apa sih? Mau dibawa kemana? Terus memang hubungan ini niatnya itu mau seperti apa? Konsepnya seperti apa gitu. Terus masalahnya kenapa dia berbuat seperti ini, berbuat seperti itu? Ya, kamu meminta kejelasan dan keterbukaan dari dia untuk biar masalah yang selama ini tidak terselesaikan itu jelas gitu loh, agar kamu bisa mengambil langkah gitu ya, tepatnya gimana untuk hubungan kalian, seperti itu. Oke, kemudian Page of Swords. Dan bahkan ya aku melihat juga kamu juga kalau ngomong tuh dengan dia kemarin ya, ketika meminta kejelasan juga dengan cara yang baik-baik ya, berkomunikasinya juga berteknik ya, agar dia mau bisa terbuka, agar komunikasi ini terjalin dengan panjang, seperti itu. Karena kenapa kamu memilih untuk membuka atau menguak masalah di antara kalian? Aku melihat di sini bahwa ternyata ada rasa paranoid dari kamu yang membuat kamu memilih untuk ayo sekarang perjelas, karena kamu selalu merasa ketakutan, karena kamu merasa kayak tindakan dia ini memberikan rasa paranoid ke kamu. Karena gini, dia itu pintar sekali mempermainkan pola pikir seseorang gitu ya, mempermainkan pikiran seseorang dengan bersikap dingin, bersikap tidak peduli, sehingga memberikan beban secara emosional terhadap kamu, dan akhirnya semakin menyebabkan konflik di antara kalian. Karena kayak dia tuh kayak serius nggak sih, kayak ogah-ogahan juga gitu kan, kayak dia ini sebenarnya maunya apa gitu, nggak jelas. Akhirnya kamu pun paranoid sendiri, bener nggak sih dia ini sayang sama aku, bener nggak sih dia ini tuh mau serius sama aku, bener nggak sih, bener nggak sih, bener nggak sih, bener nggak sih, sehingga kamu sendiri yang paranoid, kamu sendiri yang penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan di sini dianya ya hanya mempermainkan gitu, hanya manipulatif, lebih tepatnya ya manipulatif, untuk membuatmu semakin memiliki rasa paranoid, semakin kamu takut akan kehilangan dia. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini kamu ingin segera memperjelas agar rasa paranoid kamu itu hilang, agar kamu bisa lepas dari situasi yang tidak membuatmu senang ya, yang tidak bisa membuatmu merasa lega gitu. Dikonfirmasi lagi dengan truth and told. Dan setelah kamu mendesak dia untuk mengatakan kejujuran, mengatakan kebenarannya, aku melihat di sini kayak akhirnya dia pun mengutarakan, mengatakan kebenarannya. Karena ya dia udah nggak bisa lari lagi gitu. Karena kamu bertanya dengan tegas, dengan keyakinan, ingin mendengar dia, ingin membuka kebenarannya. Ya, aku melihat di sini, sehingga semua kebenarannya terungkap. Bahkan dia dengan lantang bersedia bersikap transparan, jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dengan kamu ya, tentang diri dia sendiri. Dan dia juga
sudah menyerah ya dengan perilaku dia, sikap dia yang tidak transparan selama ini, yang selalu banyak menyembunyikan kebenarannya, menyembunyikan banyak hal terhadap kamu. Akhirnya ketika kamu kemarin bertanya ke dia tentang kebenarannya, ya dia akhirnya mengupas lapisan penyangkalan yang membuat hubungan kalian semakin terilusi, atau mungkin kemarin kamu sampai penuh dengan ilusi ya, kayak misalkan aku kerja, padahal sebenarnya dia itu menyembunyikan selingkuhan misalkan, seperti akhirnya karena dia berkata bahwa dia bekerja, akhirnya di pikiran kamu ya hanya bekerja gitu ya, dia bekerja, ternyata setelah kamu bertanya dengan yakin, kamu mau mendengarkannya dan dengan kemantapan hati, akhirnya ya di sini terbongkar bahwa selama ini ternyata misalkan aja contohnya seperti itu, misalkan ya ternyata dia akhirnya mengungkap bahwa dia sebenarnya kemarin itu sibuk dengan selingkuhannya, seperti itu ya. Dan ketika semua sudah terbongkar, ini bisa membebaskan kamu dari hubungan yang toksik, hubungan yang memang sudah tidak sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Dan sekarang kamu mulai bersikap otentik dia sudah bersikap otentik dan tentang kekurangannya yang luar biasa ternyata ya. Dan aku melihat juga memang spirit guide kalian juga membantu ya untuk menjawab apa yang sebenarnya dia sembunyikan selama ini, dan memang semesta juga menunjukkan kebenarannya terhadap kamu dari mulut dia. Seperti itu. Akhirnya di sini kamu diberitahu tentang siapa mereka sebenarnya, siapa dia sebenarnya, apa yang selama ini dia sembunyikan, dan dengan cepat kamu mendengarkan, mengetahui, memperhatikan sebenarnya dia ini siapa, aslinya, perilakunya, tingkah lakunya, dan apapun yang ada di diri dia, semuanya terbongkar, semuanya terkuak ya. Dan aku lihat di sini juga dia memang berkata jujur dengan tulus, dengan benar-benar terbuka. Itulah adanya gitu ya, itulah adanya. Misalkan ternyata dia sok bergaya hedon, padahal sebenarnya itu semua hutang gitu loh. Ya dia berhutang, misalkan dia bisa membeli rumah mewah gitu, sebenarnya itu hanya uangnya ya dari berhutang, sehingga sekarang dia terlilit hutang. Seperti itu contohnya ya, nggak pasti ceritanya seperti itu, tapi intinya apapun yang selama ini dia sembunyikan, karena kemarin kamu sempat berani untuk bertanya dan mau mendengarkannya, ya dia mau nggak mau benar-benar jujur dan terbuka sama kamu tentang kebenarannya, tentang apa yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Seperti itu. Oke, bagaimana keadaan selanjutnya ya tentang kamu dan dia? Bagaimana selanjutnya tentang kamu dan dia? Bagaimana kamu dan dia selanjutnya? Ouch, banyak kartu. Oke, nampaknya 3 kartu saja. Oke, sorry ya, ada kartu yang terjatuh. Ada The Sun reverse, kemudian King of Pentacles reverse, kemudian Two of Pentacles reverse. Kelanjutannya berarti gini, nampaknya kamu meninggalkan dia. Ya, nampaknya kamu meninggalkan dia, dan dia sangat merasa sekali ketika dia ditinggalkan oleh kamu, yang ngerasa banget gitu. Dia setelah ditinggalkan sosok seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Ya, kamulah orangnya. Sebenarnya kamu itu orang terpenting dalam hidupnya, dan sekarang sudah
meninggalkan dia, dan dia merasa benar-benar ditinggalkan banget sama kamu. Dia merasakan sudah kehilangan gairah cintamu, sebagian api yang sudah yang biasanya tuh sangat membara ya. Maksudnya rasa cinta itu yang membara, menyala-nyala, sekarang kayak hilang dalam sekejap, hilang begitu saja dari kamu, karena memang hubungan ini sudah menunjukkan hubungan yang sudah gagal. Bahkan ada nih yang sudah sempat tuh merencanakan pernikahan juga sudah tertunda gitu ya. Padahal dia selama ini sudah berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersama kamu ya. Cuman ya sayangnya itu ternyata dia ataupun kamu ya, atau lebih ke dia sih kayaknya ya, dia ini punya indikasi ketika menjalani hubungan sama kamu ada suatu keinginan yang ingin dia dapat tentang keuntungan dari kamu ya. Misalkan dia punya hutang, dia pengen sama kamu itu kemarin agar kamu bisa membayarkan hutangnya atau membantu secara finansial seperti itu ya, sehingga ya semuanya sama semesta kamu diselamatkan gitu loh dari niatan buruk dia, niatan jahat dia. Makanya di sini semuanya dibongkar, makanya kamu digerakkan untuk ayo tanya dengan dia biar kamu itu langsung tertampar gitu loh, biar kamu langsung cepet sadar gitu loh bahwa dia ini nih punya niat tertentu di dalamnya, atau dibalik dia itu masih mempertahankan kamu, tapi tidak apa itu namanya, tidak intim, tidak intens gitu loh dalam menjalani hubungan. Nah, jadi benar-benar dibongkar ya. Dan apalagi di sini kan jarang banget ya ada quality time di antara kalian. Bertemu pun jarang, komunikasi aja jarang aku lihat di sini. Apalagi di sini dia orangnya sombong, orangnya egois, sehingga membuat kamu pun tidak bisa mengimbangi dia energinya. Ya, kamu pun takut gitu loh untuk bisa berbaur atau terjerumus dalam gaya hidup dia gitu. Makanya di sini ya kamu pun ada dorongan dari semesta untuk udah kamu pergi aja gitu loh. Ya, jadi semesta menginginkan kalian kamu dengan dia berpisah, ya kamu pergi dari dia. Ya, makanya di sini kamu kayak mantep yakin gitu ya pergi dari dia gitu ya, karena itu semua sudah terjelaskan gitu loh di otak kamu. Kayak semuanya itu sudah benar-benar terbuka, benar-benar terjelas gitu. Jelas gitu ya. Apalagi di sini tuh dia punya sifat yang terlalu cemburuan, egois, manipulatif, mendominasi gitu ya. Orang yang nggak sabaran, orangnya juga belum seimbang, ceroboh, nggak bisa dipercaya, nggak stabil ya, tidak pernah mendukung kamu, selalu tidak jujur, curang, bahkan tidak setia juga sama kamu ya. Terus juga orangnya serakah, males-malesan, penjudi, waduh. Jadi lengkap. Bahkan aku melihat bahwa kamu ini, sebagian dari kalian mungkin ada yang berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Dan dia meninggalkan anak dan istrinya dulu, atau mungkin dia sudah bercerai. Ya, akhirnya meninggalkan keluarganya yang dulu gitu loh. Dan dia memang orang yang berpotensi menjadi orang yang kejam atau tidak berperasaan ya. Dan dia selalu memanfaatkan uang yang dia miliki itu untuk mendapatkan kesenangan pribadi gitu loh. Jadi dia tidak tidak bijak dalam mempergunakan uang. Jadi dia itu kayak mempergunakan uangnya hanya untuk bersenang-senang dengan dengan open BO kah, dengan membelikan barang-barang mewah hanya untuk wanita lain atau pria lain, kayak gitu loh. Bukan pasangan sahnya atau bukan kamu gitu loh. Ya, dia hanya menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna gitu loh. Sesuatu yang hanya untuk kesenangan sesaat gitu. Bahkan mungkin juga dia berinvestasi di sesuatu yang tidak menghasilkan gitu ya, tidak bisa berputar uangnya, karena itu orang yang terlalu serakah ya, boros ya. Terus itu memaksakan segala sesuatunya kalau dalam berurusan tentang uang gitu. Kalau lihat di sini ya, jadi kehidupan dia itu nggak stabil ya, karena ini boros, karena orangnya tuh tidak bisa memanage keuangan, suka menghambur-hamburkan uang dengan sesuatu hal yang tidak penting gitu loh. Apalagi mau untuk jangka panjang, untuk
Untuk esok hari aja dia tuh kayak nggak jelas gitu loh, akan menghambur-hamburkan uangnya kemana gitu. Ya, intinya tidak bisa memanage keuangan. Dan aku melihat sekarang ya, keadaan dia ataukah keadaan keuangannya, karir atau apapun yang berhubungan dengan hidup dia, aku melihat di sini jadi berantakan, kacau, ya, tidak terorganisir, tidak seimbang. Bahkan aku melihat sampai-sampai dia ini kewalahan loh untuk menghadapi situasi hidup dia sekarang. Benar-benar berantakan semuanya. Keuangan anjlok, ya, bahkan mungkin punya hutang. Belum lagi untuk hari esok dia harus cari uang, gimana caranya dia nggak tahu, kayak gitu ya. Terus juga untuk membayar hutang, ya, jadi dia kerja itu cuma untuk bayar utang, untuk membayar ini itu gitu, ya. Kalau aku lihat di sini, jadi benar-benar yang, aduh, nggak stabil dia keadaannya ya. Bahkan aku lihat di sini dia kayak merasa sulit untuk mengatur jadwal dia karena dia terlalu sibuk ya. Sibuknya itu ya itu tadi, bekerja, tapi hasil kerja kerasnya itu hanya untuk membayar pengeluaran yang memang harus dibayar secara tepat waktu. Kayak misalkan hutang gitu ya, angsuran, kayak gitu. Yang memang sudah terjadwal, kayak gitu. Ya, entah angsuran mobil kah, angsuran rumah kah. Ya kan itu ada jadwalnya kan, ada tanggal, pasti dia harus bayar di tanggal sekian gitu. Nah itu, jadi dia kerja keras, sulit pontang-panting, sampai sibuknya banget, sampai dia itu sulit untuk istirahat, karena ya harus kerja cari uang, tapi hasil uangnya itu ya untuk menutupi kebutuhan yang memang sudah ada tempo waktunya gitu loh. Jadi dia tidak menikmati hasil kerja kerasnya, gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia sedang merasakan dampak dari apa yang dulu pernah dia lakukan, ya. Dari apa yang pernah dia lakukan tentang kesalahan dia lah ya, tentang kesalahan dia. Kemudian aku melihat di sini saat ini dia mencoba untuk mengatur waktu dia untuk hubungan dia bersama kamu, ya. Dia sedang mencoba untuk fokus fokus untuk melakukan segala hal, banyak hal, tapi ternyata nggak bisa. Fokus dia justru malah terbagi-bagi atau teralihkan ya dari hubungan. Itu juga karena adanya suatu kekhawatiran ya. Jadi teralihkan dari hubungan kalian karena dia ini yaitu punya kekhawatiran tentang pekerjaan, keuangan, keluarga, hutang, atau apapun. Sehingga aku lihat saat ini hubungan dia bersama kamu itu sudah diambang kehancuran. Bahkan aku melihat dia ini saat ini stres banget. Jadi mau mempertahankan hubungan kalian pun tidak bisa, gitu ya. Bahkan aku lihat karena dia tidak bisa seimbang antara masalah pribadi dia dengan hubungan kamu, ya udah, ini aku lihat memang sudah diambang kehancuran. Terus juga banyak sekali konflik, dan mungkin bahkan di sini kalian sudah sampai musuh-musuhan. Ya udah saking capeknya ya, harus mengerti dia, terus dia juga nggak bisa seimbang selama ini. Ya udah, aku lihat di sini kalian memilih untuk ada yang kayak musuhan lah gitulah ya. Dan akhirnya ya udah memutuskan hubungan kalian gitu. Apalagi di sini juga ada indikasi perselingkuhan juga kan. Nah, dia jadi bingung ya. Udah sibuk dengan pekerjaan, uang, hutang, keluarga, ditambah lagi dia punya selingkuhan, belum lagi hubungan dia dengan kamu. Dan ya udah kacau balau keadaan dia, makanya aku bilang tadi itu berantakan semuanya hidup dia. Terus itu juga kalau memang kalian belum menikah, berarti memang ada indikasi dia ini bukan orang yang bisa berdedikasi dengan waktu yang diberikan ya. Terus juga orang yang masih memiliki masa depan yang penuh dengan beban serta kewajiban secara pribadi tentang uang. Ya itu tadi, tentang utang, angsuran, mungkin juga dia harus menghidupi keluarganya, orang tua, adik-adiknya, menyekolahkan adik-adik atau gimana deh gitu. Kalau memang dia
orang yang sudah pernah menikah dan punya anak, ya mungkin dia dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar ya, lebih tepatnya kayak dia harus menanggung tanggungan biaya anak atau gimana gitu ya, pokoknya kacau balau hidup dia, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian atau keadaan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya sionya ini bisa menjadi indikasi dia, atau sio ini juga bisa jadi sionya kamu gitu ya. Ada sio monyet, sio kelinci, ular, kuda, ayam, babi, kambing, dan tikus. Dan ini juga aku punya bulan. Bisa bulan lahirmu, bisa bulan lahir dia, bisa bulan perpisahan kalian. Oke, aku gelepin biar kelihatan ya. Terus itu juga biar kelihatan tulisannya. Bisa jadi bulan tertentu yang spesial di antara kalian. Hari jadi atau apalah gitu ya. Ini ada bulan April, bulan Juni, bulan Januari, bulan Mei, bulan Agustus, September, Juli, Maret. Ya, itu aja. Oke? Oh ya, alfabetnya. Alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau yang berhubungan dengan kalian lah ya, apapun itu. Ada U, H, N, F, P, B, X, Q, M, J, E, K, Y, S, W, C, L, V, A. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.